Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Setelah kemarin kita sudah belajar terkait dengan perkembangan ilmu falak di peradaban-peradaban sebelum Islam atau dalam sejarah umat manusia, sekarang kita akan belajar ilmu falak berkembang di Indonesia. Bagaimana pola perkembangannya, bagaimana sejarahnya, dan siapa-siapa saja yang berperan dalam perkembangan ilmu falak di Indonesia ini. Eh, Sekilas kita akan belajar tentang sejarah ilmu falak dulu yang kemarin sudah kita pelajari. Sebelumnya ada beberapa peradaban yang berpengaruh terhadap perkembangan ilmu astronomi. Kemudian terhadap ilmu falak juga ada peradaban Persia, ada India, Yunani, Mesir, Yahudi, Cina, bahkan itu semua perkembangan peradaban tersebut mengembangkan keilmuan khususnya dalam bidang ilmu astronomi atau di Islam bisa disebut dengan ilmu falak. Kemudian setelah itu pada zaman pra-Islam atau Mekah atau Arab sebelum Islam, di sana juga sudah berkembang sistem kalender, yaitu sistem kalender Arab pra-Islam dengan menitik beratkan pada perkembangan bulan atau pada peredaran bulan matahari atau kita sebut dengan lunisolar. Perkembangan ini atau sistem kalender ini merujuk pada sistem kalender yang digunakan oleh masyarakat Yahudi dan juga oleh masyarakat Cina. Jadi orang Yahudi, orang Cina itu kalendernya adalah kalender yang berbasis pada pergerakan bulan dan matahari. Kemudian pada saat masuknya Islam, perkembangan atau penggunaan kalender Hijriah mulai diterapkan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab atau Khalifah kedua yang menjadikan peristiwa hijrah Nabi sebagai epoch atau tanggal satunya. Jadi tanggal 1 Hijriah, tanggal 1 bulan 1 tahun Hijriah, tahun 1 Hijriah adalah pada saat perjalanan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Itu adalah awal mula kapan dimulai penggunaan kalender Hijriah. Itu pada saat Khalifah Umar bin Khattab. Kenapa kok tidak pada saat wafatnya Nabi atau lahirnya Nabi atau peristiwa-peristiwa lain? Karena dianggap peristiwa hijrah ini adalah sebuah peristiwa yang besar, sebuah peristiwa yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan umat Islam, di mana sebelumnya Kanjeng Nabi mengalami banyak halangan, rintangan di Mekah, kemudian Islam berkembang pesat di Madinah. Jadi perjalanan inilah yang menjadi awal mula atau menjadi tonggak dimulainya kalender Hijriah itu. Namun pada saat itu Nabi belum memerintahkan, tapi pada saat Khalifah Umar bin Khattab baru diputuskan bahwasanya kalender Hijriah dimulai pada saat peristiwa tersebut. Kemudian setelah periode kekhalifahan mulai berkembang lagi kajian-kajian astronomi khususnya pada saat dinasti Abbasiyah. Di sana ada Al-Khawarizmi, kemudian Al-Biruni dan beberapa ulama-ulama lainnya. Kemudian dilanjutkan oleh peradaban-peradaban setelahnya, ada di Turki Utsmani, kemudian di Spanyol dan lain sebagainya, itu melahirkan karya-karya terkait dengan ilmu falak itu sendiri. Kemudian pada akhirnya ilmu falak itu adalah masuk ke peradaban di Indonesia. Kalau kita lihat dulu awalnya Indonesia atau khususnya Jawa itu menganut kalender Saka yang berpedoman pada sistem penanggalan Hindu-Buddha di India dan diprakarsai oleh Aji Soko pada tahun 78 Masehi. Kalender Saka itu sendiri diambil dari nama Aji Soko yang berpedoman pada pergerakan matahari seperti kalender Masehi kita sekarang ini. Kemudian setelah masuknya Islam, Sultan Agung Hanyokrokusumo, sultan dari Mataram Islam, kemudian melakukan peralihan dari kalender Jawa Islam menuju ke dari kalender Saka ke kalender Jawa Islam. Namun sebagai wujud apresiasi pada kalender Saka sebelumnya, bilangan tahun pada kalender Jawa Islam tetap mengikuti bilangan tahun-tahun sebelumnya.
yaitu pada tanggal 1 Suro tahun 1555 itu bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1043 Hijriah dan 8 Juli 1633 Masehi. Kalau kita perhatikan tanggal 1 Muharram 1043 itu tidak sama dengan tanggal 1 Suro tahun 1555. Ini adalah sebuah bentuk dari akulturasi budaya atau penghargaan terhadap budaya Islam, budaya Jawa sebelumnya. Jadi tidak meninggalkan budaya-budaya Jawa sebelumnya. Kemudian pada saat kolonialisme Portugis, Jepang, dan Belanda itu perkembangan kalender Hijriah atau kalender Islam itu tidak mengalami perkembangan cukup signifikan atau bisa dikatakan stagnan. Jadi bahkan sebelumnya juga tidak ada budaya tulis ya, jadi tidak ada rekam jejak yang bisa diakses. Kemudian mereka harus tunduk pada pemerintahan Belanda, pemerintahan kolonialisme yang menganut atau yang menggunakan kalender Masehi. Jadi kalender Masehi hanya digunakan oleh sebagian kecil masyarakat saja yang masih menggunakan kalender ini untuk keperluan ibadah saja. Kemudian kalender Jepang juga pernah masuk di Indonesia. Kalau kita perhatikan naskah teks proklamasi itu kan tanggalnya kan tanggal 17 bulan 8 tahun 05, bukan tahun 1945. 05 ini merupakan angka 2505 dari kalender Jepang itu sendiri. Nah, setelah periode kolonialisme itulah ilmu falak mulai berkembang di Nusantara. Nah, perkembangan ilmu falak di Nusantara itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor haji. Jadi orang dulu itu haji dimulai pada abad ke-15 pada saat kolonial itu para ulama-ulama Nusantara itu melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Jadi mereka itu melaksanakan ibadah di sana dengan menggunakan kapal-kapal yang perjalanannya tidak secepat seperti sekarang. Kalau orang dulu melaksanakan ibadah haji itu perjalanannya sampai 4 atau 5 bulan, jadi baru nyampe di sana. Karena perjalanannya itu amat lama, sayang kalau setelah ibadah haji langsung pulang, maka mereka menuntut ilmu setelah ibadah haji. Jadi mereka bisa tinggal setahun, 2 tahun, bahkan beberapa tahun di sana untuk menuntut ilmu. Mereka menggunakan uang sendiri untuk berangkat ke sana, dan ada yang beberapa yang menggunakan bantuan dari kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Indonesia. Nah, setelah mereka menuntut ilmu, maka mereka mengembangkan keilmuan di sana. Salah satunya adalah ilmu falak itu sendiri. Nah, itu adalah proses dari masuknya ilmu falak di Nusantara. Kemudian yang kedua, setelah itu ada faktor juga yang kedua, yakni rihlah ilmiah. Jadi perjalanan menuntut ilmu, mencari tempat belajar yang baik, mencari guru yang lebih otoritatif, dan juga perjalanan seorang ilmuwan ke berbagai tempat. Itu adalah proses rihlah ilmiah. Salah satunya adalah di Mesir, di Arab, dan di kota-kota dengan peradaban keilmuan yang maju pada saat itu. Nah, ketika mereka belajar di sana, ilmu-ilmu yang dipelajari adalah ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, kemudian tidak lupa juga beberapa belajar tentang ilmu falak. Jadi setelah mereka pulang, mereka membawa karya-karya ulama di sana, mereka membawa hasil-hasil perkembangan peradaban di sana, kemudian dikembangkan di Indonesia dalam bentuk kitab-kitab yang kita pelajari atau dipelajari oleh para pegiat ilmu falak di Indonesia itu sendiri. Beberapa tokoh ilmu falak Nusantara yang banyak diketahui, banyak masuk dalam buku-buku sejarah peradaban Islam di Nusantara adalah Muhammad Arsyad Al-Banjar. Itu dari Banjar ya, Banjar itu Kalimantan. Ada Mukhtar bin At-Thorid, kemudian Maksum bin Ali dari Jombang, Hasan Maksum, kemudian Muhammad Faqih, ada Hasan bin Yahya dari Jambi, dari Muhammad Jamil Jambe, kemudian Muhammad Mansur bin Abdul Hamid di Betawi, itu sekarang masih ada murid-muridnya.
kemudian ada Muhammad Yasin, kemudian ada Zubair Umar. Kiai Zubair Umar ini perlu adik-adik ketahui bahwasanya beliau adalah rektor pertama dari IAIN Wali Songo. Jadi beliau adalah rektor pertama dari IAIN Wali Songo. Itulah kenapa di IAIN Wali Songo atau di UIN Wali Songo sekarang itu perkembangan ilmu falak benar-benar diperhatikan dengan adanya planetarium dan observatorium. Dan saat pertama kali Universitas Islam yang membuka jurusan ilmu falak, karena memang sebagai apresiasi atau sebagai tonggak perjuangan ilmu falak masuk dalam dunia akademik atau dunia universitas. Jadi itu Mbah Zubair Umar itu. Kalau sampean pengen tahu karyanya adalah kitab Al-Khulasatul Wafiyah. Itu banyak dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa ilmu falak. Kemudian ada Muhammad Soleh, kemudian Abdul Jalil, kemudian Tengku Muhammad Ali Irsyad. Nah, itu adalah beberapa ulama-ulama Nusantara yang berhasil atau sudah belajar ilmu falak di beberapa peradaban dunia, khususnya di Mesir, kemudian di Arab dan di dunia Timur Tengah sana, dan mengembangkan ilmu falak dalam bentuk buku-buku yang dikembangkan di Indonesia dan dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa sampai sekarang. Itu saya kira bagaimana sejarah perkembangan ilmu falak di Indonesia. Sekarang ilmu falak sudah mulai berkembang pesat, dilihat dari beberapa universitas PTKIN ya, Universitas Islam di Indonesia yang sudah mengembangkan observatorium dan planetarium, dan juga mulai mengembangkan atau mulai menjadikan ilmu falak sebagai sebuah program studi. Ada di UIN Sunan Ampel Surabaya, kemudian ada di UIN Alauddin Makassar, dan beberapa universitas-universitas lainnya. Sekian dari saya untuk materi pada pagi hari ini. Semoga ini menjadikan adik-adik tahu bagaimana perkembangan ilmu falak di Indonesia. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.